Yang mengelola berarti pemerintah, Pak. Jadi itu kan kewenangan pengelolaan TPI itu dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, Pak. Tetapi tidak semua pemerintah atau kota itu bekerja sama dengan KUD Mina, Pak. Jadi kalau tidak dikelola KUD Mina, berarti dikelola oleh pemerintah sendiri, Pak. Seperti itu. Biasanya kalau dikelola oleh pemerintah sendiri, tidak ada kesejahteraan untuk nelayan. Seperti itu, Pak. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut Hari Koperasi tahun 2024, sekaligus memotret koperasi-koperasi yang masih bertahan dan berkembang di tengah koperasi-koperasi yang mulai berguguran, terutama di lingkungan koperasi unit desa. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sumadi Rahono. Beliau adalah Ketua KUD Mina Misoyo Sari di Pemalang. Apa kabar Pak Sumadi? Alhamdulillah baik Pak Bambang Sudiono. Ya, jadi Pak Sumadi Rahono ini merupakan tokoh nelayan Pemalang, ikut mengelola KUD Mina Misoyo Sari, pernah menjadi wakil ketua dan saat ini menjadi ketua. Nah Pak Sumadi mungkin bisa bercerita perjalanan karirnya sebagai nelayan dan sebagai pengurus KUD sampai saat ini. Monggo silakan Pak. Saya bekerja di KUD Minami Sosari itu dimulai tahun 1998 sebagai karyawan. Kemudian tahun 1999 saya diangkat sebagai anggota pengawas sampai tahun 2022, Pak. Kemudian tahun 2003 saya diangkat sebagai sekretaris sampai tahun 2007. Kemudian tahun 2008 saya diangkat sebagai ketua 2 sampai tahun 2012, Pak. Kemudian tahun 2013 saya diangkat sebagai ketua 1 sampai dengan tahun 2017. Kemudian tahun 2018 saya diangkat kembali sebagai ketua 1 sampai dengan tahun 2022. Kemudian tahun 2003 saya diangkat sebagai ketua 2 sampai tahun 2028 nanti. Gitu. Pak, bagaimana bisa maju mundur sebagai ketua 1, ketua 2 itu Pak? Mungkin bisa Ya, diterangkan. ya itu berarti alhamdulillah bentuk kepercayaan kepada anggota kepada saya sehingga saya dipilih terus dari dulu sukaryawan terus pengawas sampai sekarang lah ini. Jadi memang saya diberi kepercayaan lah untuk duduk di sini.
Bedanya ketua 1 dan ketua 2 apa, Pak? Ketua 1 itu urut-urutannya memang di sini pengurus itu ada 5. Pengurus ada 5. Jadi ketua 1, ketua 2, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum, Pak. Jadi ya ketua 1 terus ketua 2 itu sama dengan wakil ketua, Pak. Bapak pernah menjadi ketua 1, tapi kemudian sekarang menjadi ketua 2. Ya, saya jadi sudah 2 tahun, 2 periode menjadi ketua 1 waktu itu. Sudah 2 periode, ya seperti itu. Jadi tugasnya kalau ketua 2 membantu ketua 1, seperti itu, Pak Ya, ya? ya. Nah, sekarang Bapak mungkin bisa eh, bercerita karena lama di situ perkembangan KUD Soyosari tadi seperti apa? Karena banyak KUD yang lain kelihatannya sekarang sudah tidak aktif, Pak. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan KUD Minami Sosari itu, saya mungkin cerita sebelumnya lah, Pak ya. Sebelumnya itu pengelolaan tempat pelelangan ikan itu di Jawa Tengah dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama dengan Puskut Mina Baruna Provinsi Jawa Tengah, Pak. Terus kemudian setelah keluar PP 38 tahun 2007, Pak, itu kaitannya dengan otonomi daerah, itu sejak tahun 2010, mulai tahun 2010, itu pengelolaan tempat pelelangan ikan di Jawa Tengah diserahkan ke kabupaten kota, Pak. Kabupaten kota, dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pemalang, Seki Dinas Perikanan Pemalang bekerja sama dengan KUD Mina Misosari sampai sekarang, Pak. Itu tidak semua KUD Mina diberi kepercayaan oleh pemerintah mengelola tempat pelelangan ikan, Pak. Dengan Misosari diberi kepercayaan oleh pemerintah, maka ada kesejahteraan kepada nelayan. Di antaranya dana paceklik nelayan yang dikeluarkan berupa beras paceklik, yang dikeluarkan di saat musim paceklik, yaitu musim angin baratan, di mana nelayan tidak melaut. Kemudian dana sosial. Dana sosial dikeluarkan membantu perobatan dan perawatan di rumah sakit, kemudian kecelakaan di laut, membantu nelayan jompo dan anak yatim piatu, membantu tempat peribadatan, masjid dan musola, dan lain-lain. Kemudian tabungan nelayan dan bakul ikan yang dikeluarkan menjelang Lebaran. Itu, jadi perbedaannya itu, Pak. Jadi kalau KUD tidak mengelola TPI, itu tidak ada kesejahteraan itu. Sebagai contoh kayak bagian timur kami, timur itu berarti Pekalongan, Pak. Pekalongan dari tahun 2010 sampai sekarang itu belum dipercaya mengelola TPI. Sehingga kondisi koperasinya, KUD-nya semakin tahun kondisinya tidak baik, memburuk lah. Kemudian sebelah barat kami KUD Karyamina Kota Tegal itu juga sampai sekarang belum dipercaya mengelola tempat pelelangan ikan. Seperti itu, Pak. Kalau TPI tidak dikelola oleh KUD, itu dikelola oleh siapa, Pak? Yang mengelola berarti pemerintah, Pak. Jadi itu kan kewenangan pengelolaan TPI itu dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, Pak.
Tetapi tidak semua pemerintah atau kota itu bekerja sama dengan KUD Mina, Pak. Jadi kalau tidak dikelola KUD Mina, berarti dikelola oleh pemerintah sendiri, Pak. Seperti itu. Biasanya kalau dikelola oleh pemerintah sendiri, tidak ada kesejahteraan untuk nelayan. Seperti itu, Pak. Ya, pasti. Jadi kalau dikelola oleh koperasi pasti ada kesejahteraan karena koperasi pada prinsipnya adalah milik anggota dan mesejahterakan anggota. Nah, kalau Soyosari ini siapa saja Pak yang menjadi anggota? Artinya nelayan, tadi ada bakul ikan, apakah ada pemilik kapal dan sebagainya, jumlahnya berapa orang sekarang anggotanya Pak? Jadi kalau yang jadi anggota itu sebagai pemilik perahu, Pak, atau kapal. Jadi syarat sebagai anggota harus mempunyai kapal atau perahu, Pak. Kemudian di sini juga ada nelayan ABK. Jadi ada nelayan pemilik dan ada anggota, ada nelayan ABK. Kemudian ada bakul ikan, Pak, seperti itu. Jadi yang jadi anggota adalah pemilik kapal gitu. Pemilik kapal mendaftar sebagai anggota, kemudian kami lihat aktivitas di pelelangan, baru bisa diangkat sebagai anggota. Tapi kaitannya dengan kesejahteraan bukan hanya anggota, Pak, termasuk kepada nelayan dan bakul ikan. Jadi nelayan dan bakul ikan itu tidak menjadi anggota, Pak? Tidak, ya tidak. Oh, tidak menjadi anggota. Ya, Ya, tapi baik. Jadi nelayan anggota. itu, Ya. nelayan itu, jadi anggota itu membawai nelayan, Pak, karena mempunyai perahu, perahunya itu ABK-nya itu nelayan. Kemudian dipotong di pelelangan, itu berarti semua, Pak, termasuk anggota dan nelayan mendapat kesejahteraan itu. Seperti itu. Bukan hanya anggota saja. Cuman kalau anggota itu kan ada pelayanan, pemberian, pinjaman untuk kebutuhan melaut, Pak. Oh, ya, 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 ya. Baik. Nah, itu anggotanya ada berapa orang, Pak? Dan kapalnya itu mulai dengan berapa ABK Ya, pekerjanya sampai berapa besarnya? ya. Jadi anggota KUD Minami Sosari itu kurang lebih sekitar 800, Pak. 800. Kemudian kalau nelayan sih sekitar 5.000 lah, kalau nelayan sekitar 5.000. Kemudian alat tangkap itu bermacam-macam di sini, tapi kebanyakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Yang pertama gillnet, Pak, di sini. Gillnet itu ABK-nya 5 orang, Pak. Itu berangkat berlayar itu di laut sekitar 5 hari, 4 hari, 5 hari, Pak. Itu untuk gillnet itu GT-nya itu 5 GT, Pak, 6, banyak kan 6, 5, 6 ya gitu yang gillnet itu. Kemudian ada jaring tremen net atau jaring udang itu GT-nya sekitar 3, ABK-nya sekitar 4. Itu juga kadang bermalam sekitar 3 hari. Kemudian ada alat tangkap kursin. Kursin di sini GT-nya sampai kurang lebih sekitar 20, 17, 18, sekitar 20. Itu GT-nya. Itu kalau kursin setiap hari pulang, Pak. Berarti berangkat sore, nanti pulangnya pagi. Itu ABK-nya sekitar 25. Kemudian kursin itu biasanya itu membawa
membawa kapal-kapal kecil yang alat tangkapnya hanya obor saja, Pak, lampu saja. Itu sekitar 3 kapal kecil. Itu kapal obor itu ABK-nya 4, Pak. Itu juga berangkat sama seperti kayak Pusin. Induknya berarti berangkat sore, pulang pagi. Selain melayani kegiatan di pelelangan ikan tadi, Pak, Ya, apalagi sebenarnya yang bisa dikerjakan sebagai bidang usahanya KUD? ya. Jadi terkait dengan usaha KUD ini yang pertama yaitu Wasrda, Pak. Wasrda itu warung serba ada, Pak. Itu sebagai unit usaha kami, KUD. Kemudian yang kedua, BAP, Pak. BAP itu barang alat perikanan, Pak. Barang alat perikanan. Kemudian yang ketiga, perkreditan anggota, yaitu memberi pinjaman kepada anggota, Pak. Untuk kebutuhan, keperluan kapal atau perahu. Kemudian yang keempat, fish basket, Pak. Fish basket itu berarti menyewakan keranjang ikan, Pak. Ya, kemudian selanjutnya kios dan pasar. Kios dan pasar ini berarti sewa kios dan tanah, Pak. Kemudian selanjutnya pengkreditan non anggota, dalam hal ini berarti karyawan, Pak. Karyawan pinjam kayak gitu, Pak. Kemudian selanjutnya pelayanan rekening listrik dan PAM, Pak. Kemudian selanjutnya SPBUN, yaitu pelayanan penjualan solar bersubsidi. Kemudian selanjutnya unit perahu, jadi KUD mempunyai perahu sebagai unit usaha. Kemudian selanjutnya kendaraan berpendingin, itu sekitar 10 poin itu. Nah, kalau dengan semua bidang usaha ini, kira-kira apa Pak mengukurnya omset itu yang ditangani oleh KUD Misaya Sari ini sampai berapa sekarang? Omset berarti sekitar dalam 1 tahun 1 miliar lebih lah, Pak. 1 tahun ya? Iya, Atau 1 bulan? 1 tahun. Kemudian memperoleh SAU sekitar 200 jutaan dalam 1 tahun. Apakah semua nelayan itu menjadi anggota KUD, Pak? Atau ada yang tidak? Tidak, berarti kalau nelayan ABK tidak, Pak. Nelayan ABK tidak. Tapi kalau nelayan pemilik itu yang sebagai anggota, Pak. Artinya semua menjadi anggota, Pak ya? Apakah ada Tidak. pemilik kapal yang tidak menjadi anggota? Oh iya, ada. Mama kayak pemilik kapal baru, Pak. Itu berarti kan kadang belum jadi anggota, Pak. Tapi nanti setelah lelang di TPI, itu nanti daftar sebagai anggota, Pak. Seperti itu. Tapi kebanyakan pemilik kapal sebagai anggota, Pak. Atau mungkin karena ada nelayan yang merasa kuat, tidak butuh bantuan modal, dan sebagainya, tidak menjadi anggota KUD. Ada nggak, Pak? Kebanyakan kalau di sini, kalau pemilik kapal anggota, Pak. Karena nelayan atau pemilik kapal ini boleh dikatakan bisa merasakan lah sebagai, kalau tidak sebagai anggota dan sebagai anggota, masalah seperti itu. Jadi merasakan adanya kooperasi Mina ini. Jadi merasa ada manfaat gitu, Pak ya, kira-kira. Ya. Nah, Pak Sumadi, kalau dilihat dari perkembangannya, sejak Pak Sumadi dulu mulai dari awal sampai sekarang, ini KUD Misaya Sari itu dalam keadaan berkembang terus atau malah mengalami kemunduran atau tetap stagnan? Jadi alhamdulillah ya berkembang bagus lah, Pak. Artinya aktif bisa melayani anggotanya.
Kemudian setiap tahun juga bisa melaksanakan rapat anggota tahunan, Pak. Karena memang banyak koperasi yang tidak bisa melaksanakan RAT, Pak. Nah, menurut Pak Sumadi, apa sebenarnya yang diharapkan oleh koperasi, terutama KUD Mina ini ke depan supaya bisa lebih maju lagi? Ya, jadi kalau harapan kami KUD ini memang ada peran dari pemerintah, Pak. Artinya kaitannya dengan sarana prasarana yang ada di lingkungan KUD Minami Sosari. Yang saat ini dibutuhkan yaitu memang pembuatan kolam pelabuhan yang memang itu anggaran besar yang bisa membiayai itu pemerintah pusat, Pak. Cuman sementara ini memang karena ada aturan bahwa kewenangan masing-masing antara kabupaten, provinsi, dan pusat kaitannya dengan status TPI, memang TPI Tanjung Sari ini masuk pada kelas PPI, Pak, yang tidak bisa dibiayai oleh pemerintah pusat. Kalau mau dibiayai oleh pemerintah pusat, itu harus dirubah status TPI-nya, Pak, menjadi P3 sebenarnya. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah apa saja, Pak? Baik dari pusat maupun sampai daerah yang sebenarnya dibutuhkan untuk perkembangan KUD Mina ini. Ya, memang KUD Mina ini memang pembinanya ada dua, Pak. Yang pertama koperasi itu Dinas Koperasi, yang kedua yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, Pak. Artinya ada dua, koperasi Mina itu pembinanya ada dua. Pemerintah Dinas Koperasi dan pemerintah Dinas Perikanan. Jadi kami memang dua pemerintah ini, SKPD ini memang sangat membantu kami, KUD, Pak. Artinya kalau di bidang perikanannya memang yang berperan Dinas Perikanan. Nah, sementara ini memang Dinas Perikanan sangat sangat mempercayakan kepada kami, Pak, dengan adanya mengelola TPI. TPI kemudian sarana prasarana yang nilainya memang sesuai kemampuan kabupaten itu menganggarkan dari perbaikan TPI, dari sarana prasarana termasuk dengan pengerukan alur pelayaran, Pak. Itu dari pemerintah. Karena statusnya masih PPI, memang dana pusat yang besar itu memang belum bisa masuk. Kalau TPI itu seperti kasus di Pemalang ini, hasil yang diperoleh koperasi dengan yang masuk ke pemerintah itu lebih besar mana? Dengan pengelolaan TPI itu ada MUU, Pak. MUU dengan Dinas Perikanan, Pak. Ada MUU kerjasama. Kerjasama itu pemerintah berdasarkan Perda Kabupaten Pemalang, Pak. Di situ ada retribusi 1,45%, Pak, yang masuk ke pemerintah. 1,45% itu dari raman penjualan ikan di TPI, Pak. Itu. Kemudian yang 3,55, Pak. Karena totalnya itu kan 5%, Pak. 5%. Yang 3,55% itu masuk ke KUD, di antaranya dana-dana nelayan itu. Jadi retribusi yang ke pemerintah itu besar dari sektor perikanan, Pak. Besar karena 1,45% itu dari penjualan ikan di TPI, Pak. Ya. Itu angkanya bisa sampai berapa, Pak? Satu tahunnya sekitar sekabupaten itu sekitar 3,6 miliar, Pak.
3,6, 3,7 kayak gitu. 1 tahun. Itu yang bagian pemerintah saja atau juga Itu bersama ke KUD? pemerintah saja, pemerintah saja. Itu disetorkan ke pemerintah setiap hari, Pak. 1 kali 24 jam. Begitu lelang selesai, harus setor kayak gitu. Itu dikumpulkan selama 1 tahun itu totalnya segitu. Yang ke KUD ada 10 miliar kalau begitu. Iya, KUD-nya lebih besar karena 3,5%. Tapi kan di KUD itu nanti kembali lagi ke nelayan, Pak. Contohnya kayak tabungan. Tabungan nanti dikeluarkan di saat menjelang Lebaran, Pak. Tabungan nelayan, tabungan bakul, kayak gitu. Itu kemudian kayak dana pajak juga dikeluarkan. Kalau pinjaman untuk ongkos operasional itu bisa sampai berapa Pak setiap kapal? Setiap kapal sekitar 60-70, Pak. 60 juta, 70 juta, kayak gitu. Ya. Nah, nanti hasilnya bisa mendapat berapa, Pak? Hasil ikannya itu berapa? Kalau dijual bisa dapat berapa? Dari hasil penjualan, dari hasil pinjaman itu, Pak. Ya, enggak, artinya kan itu pinjamannya kan harus dikembalikan. Nah, hasilnya itu bisa sampai berapa sehingga pemilik kapal masih punya kelebihan. Jadi pinjaman kepada Kademina itu, Pak, anggota itu angsurannya itu lewat pelelangan ikan, Pak. Lewat pelelangan ikan di situ. Potongannya itu angsurannya 10% dari raman penjualan ikan di TPI, Pak. Itu. Kemudian dari pinjaman itu, Pak, itu dikenakan jasa 10%, Pak. Kemudian tabungan atau simpanan anggota 10%, jadi totalnya 20%, Pak. Terima kasih Pak Sumadi. Terakhir, apa yang Bapak harapkan baik kepada pemerintah maupun kepada anggota sendiri, kepada pengurus supaya KUD ini makin ke depan makin berkembang? Kepada pemerintah sih mengharap kebutuhan sarana prasarana bisa dipenuhi, Pak, kalau dari pemerintah seperti itu. Kemudian kalau dari masyarakat dengan adanya KUD yang merasa memiliki seperti itu. Merasa memiliki, dan kemudian untuk lembaga lainnya kami harapannya ada kerjasama. Terima kasih sekali Pak Sumadi Rahono, Ketua KUD Mina Misoyo Sari Pemalang. Mudah-mudahan tetap berkembang terus, bertahan, dan menjadi lebih baik melayani kepentingan nelayan khususnya dan membantu masyarakat di Pemalang pada umumnya. Terima Amin. kasih Pak. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi